Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rina Damayanti dengan NIM 2310912220044 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Lampung Mangkurat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Selamat menyaksikan. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat antara lain: 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic and assessment skill. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development and program planning skill. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. 4. Mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skill. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill. 7. Mampu merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic and assessment skill, yaitu dapat mendefinisikan masalah secara tepat, menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, membuat inference yang relevan dari data kuantitatif dan kualitatif, mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan resiko dan keuntungan, menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development and program planning skill, yaitu dapat mengumpulkan, meringkaskan, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan, menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, membahasakan implikasi kesehatan fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, menyatakan fleksibilitas dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, menggunakan teknik terbaru dalam analisis, penentuan, dan perencanaan kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill. Melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, ataupun metode lainnya. Meminta input dari individu atau organisasi, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesehatan masyarakat yang spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarluaskan informasi, memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Selanjutnya, yang keempat adalah mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skill, yaitu dapat menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budaya, memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keberagaman budaya ataupun sikap, mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya, memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam. Yang kelima, yaitu mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yaitu menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang dari berbagai latar belakang, mengidentifikasi faktor budaya, sosial, perilaku dalam pelayanan kesehatan, merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keberagaman budaya,
menginformasikan kebijakan program dan sumber daya kepada masyarakat, mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat, mendeskripsikan peran swasta yang dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan, mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Di penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skill, mendefinisikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan. Mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat, esensial dan fungsi dasar. Mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, menerapkan ilmu kesehatan masyarakat termasuk ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan. Mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesalihhubungan antara atau interrelationship. Dan terakhir, mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill, yaitu dapat menerapkan proses penganggaran atau budgeting, menerapkan keterampilan dalam hubungan antara manusia dan manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik, mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, memantau kinerja program, melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skill, yaitu menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, membantu menciptakan nilai dan visi bersama dan menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pelaksanaan program kesehatan masyarakat, memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci, mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat, menyusun rencana strategis, mampu mengaplikasikan teori dan struktur organisasi terhadap praktek profesional, mampu menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun penulisan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.